Aswad dan menyapu rukun Yamani. Yang ketiga, mendekat dengan Baitullah bagi laki-laki dan menjauh bagi perempuan. Keempat, mendokternya Allah. Doanya diantara doa-doa di waktu tawaf. Doa ketika menyapu Hajar al-Aswad. Bismillah, wallahu akbar. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa itba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu tawaf, dengan namamu ya Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, aku beriman dengan Engkau dan membenarkan dengan kitab-kitab Engkau dan menyempurnakan segala janji-janji dengan Engkau. Wa idban bisunni sunnati nabika, dan mengikut dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa di antaranya. Itu waktu menyapu Hajar al-Aswad. Kemudian doa ketika membetuli pintu Baitullah, pas tentang ladang Baitullah. Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadha maqamul aidi bika minan nar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya bait atau rumah ini rumah Engkau, dan kemuliaan ini kemuliaan Engkau, dan keamanan ini adalah keamanan Engkau, atau rasa tentram itu rasa tentram dari Engkau. Wa hadza maqamul aidi bika minan nar, dan disinilah tempat kembali berlindung dengan Engkau. Kemudian doa ketika di rukun Iraqi. Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyaqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada rasa syak, rasa ragu-ragu, wasyirki, dan rasa syirik, wasyaqah, dan rasa sukar, wan nifaq, dan dari kemunafikan, wasu'il akhlaq, dan jelek atau kalau baiknya kelakuan, wasu'il manqalabi fil ahli wal mal wal walad, dan jeleknya atau kada baiknya nanti aku kembali kepada ahliku, hartaku, dan anak-anakku. Itu artinya bahasa kita. Nah, kemudian doa di bawah mizan ya. Allahumma zillani fi zillalika wa yawma la zilla illa zilluka wasqini bi ka'si sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniatan la azama ba'daha abadan ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku di dalam lindungan, naungilah aku di dalam naungan Engkau pada hari yang tidak ada penaungan kecuali ada kenaungan Engkau di akhirat ini. Di padang mahsyar kita minta lindungi dari panasnya matahari. Wasqini bika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tumpahilah atau tuangilah aku dengan gayung telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarbatan hani'an, sebagai minuman yang sedap enak, la azma ba'da, yang tidak pernah haus sesudahnya, abadan, selama-lamanya, ya dzal jalali wal ikram, yang maha besar, yang maha mulia. Kemudian mengkalimah doa antara rukun Yamani dan Syafi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kitab lain menggunakan ayat jasan
Allahumma jauh hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sayyan maghfura. Ada juga yang kata doanya menyaman Rabbana atina kan kepalan ini. Jadi kalau di Makkah amalnya kada hafal semuanya itu nyata memang hafal semua. Boleh buku diuti di tangan sambil membaca. Ini ada kisah kawan ini turis senang kerja begawe di Kuwait. Orang ini kalau biasa kita ini bakas Pariman, jadi umpat turis tempat tenaga kerja kebetulan diterima orang di daerah Kuwait. Setelah menjadi di sini orang nggak makan, kami naik haji, mesti ditanya hajinya ini haji nih boleh nyerah kada suah, melihat orang di DB kada suah, bingung. Nah, jadi kita ini belum bahasa Kuwait gitu, ada juga bahasa Arabnya yang cuma tak lain boleh di Makkah jadi enggak. Iringnya aja karena ada pemandunya di sana, orang Indonesia aja pemandunya. Nah jadi pulangan turun sampai di Jeddah bingung di Makkah nih dulu. Mulai orang berhiram 50 sekalinya jadinya si pembimbing ini berdiri di Makkah malah jadi. Nah ini gimana? Di dunia saya apa? Meminta sudah melihat pada yang bisa pokok dia apa pokok ini kan mengerti ini bingung. Nah sekarang penggunaan marahnya penggunaan dan ratan ada nama meja Quran, ada nama doa, ada nama meja benar tina hafal ini aku nih tuh ulang dah 200 kali ya. Kayak ini biar ini bang ini haji nabau ini ditahu juga. Aku postingan ini enggak. Nah, ada cara tak kajuk di bawah majikan omongan haji. Bakas orang duduk gelen di kampung. Orang kita benua ini. Nah kemudian menjelaskan sa'i ialah berjalan antara Safa dan Marwah 7 kali. Jaraknya 405 meter. 405 meter. Nah wajib sa'i pertama 7 kali dengan yakin. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, demikian juga dari Marwah ke Safa dihitung sekali. Kalau ragu-ragu dalam perhitungan, ambil yang sedikit. Makanya kita sembahyang bila asa 4, asa 5 ragu tambah istirahat. Ya asa 4 sedikit tambah istirahat. Sudah berdiri mencoba ingat yakin dan iman. Jangan tarusakan betul, jangan harus betul duduk baca tahiyat. Sembahyang kan sembahyang. Kayak maghrib asal istirahat asal 3 ambil yang sedikit. Karena minggu ada sudah yang 3 ini kalau campur lagi sudah adanya ambil yang sedikit ambil coba ingatan yakin belum ya jadi timbul bahwa sudah 3 rakaat ini nang keangkat maka maghrib. Nah jangan terus misalnya membaca beda ingat dia kenal dia pada syair 3 sebenarnya yang taros Fatihah itu yang ditarasakan betaran duduk baca tahiyat tentang berniat kena sujud sahwi anak salam. Jadi dia saya jawab sujud sahwi karena Allah Ta'ala sujud sekali duduk baca Rabbi Firli sujud lagi sekali bacaan sujudnya sama Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Itu memang bagus, tapi ada juga ulama lain mengatakan subhanallah. Nah, itu susah. Nah, subhanallah la yanamu wa la yasam. Boleh juga tidak. Tapi yang paling bagus subhana rabbil a'la wa bihamdihi.
Itu masyhur dari Nabi kan. Nah, sunat sa'i ya, ada boleh. Jadi wajib sa'i ini wajib balik dengan yakin dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, kemudian dari Marwah ke Safa sekali. Kalau ragu-ragu dalam perhitungan ambil yang sedikit. Yang kedua memulai mesti di Safa dan berakhir di Marwah. Nah, kalau memulai dari Marwah maka perjalanan tersebut tiada dihitung sekali. Yang ketiga melakukannya sesudah tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf selamat datang tak kudum. Tawaf rukun ya tawaf haji tadi. Sunat sa'i. Pertama bersuci, kedua menutup aurat, ketiga mendaki tangga Safa dan Marwah sekadar sedepak bagi laki-laki. Lagi yang bibinyan di bawah cukup. Langkah 4 berjalan biasa pada permulaan dan penghabisan. Langkah 5 berjalan cepat pada pertengahan antara Safa dan Marwah bagi laki-laki. Batas untuk berjalan cepat itu mudah dikenal karena ada tanda hijau di dinding masjid. Langkah 6 mengata tiap-tiap orang yang sa'i pada waktu sa'inya Rabbi fir warham wa tajawwaz amma ta'lamu innaka antal azizul akram. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghafar. Allahu akbar 3 kali. Alhamdulillah, Allah Akbar, alama hadana walhamdulillah, alama aulana, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair, wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian penjelasan bercukur itu penting gitu. Bercukur ialah memotong rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang paling abdal bagi laki-laki mencukur seluruh rambut begundul, itu paling abdal. Jika kepala itu tiada berambut, bongor butak, maka disunatkan melakukan pisau di atas kepala lalu dibangsarakan. Nah, setelah bercukur, apa-apa yang diharamkan dalam berihram menjadi halal. Misalnya minyak harum, basuro, minyak rambut, nah halal bila sudah bercukur. Nah, kemudian penjelasan tertib. Pengertian tertib dalam rukun haji ialah menunjukkan ihram dari sekalian rukun haji. Ihram dulu. Kemudian mendahulukan wukuf dari rukun yang setinggalnya. Ini wukuf itu tawaf, bertawaf, sa'i, hanya bercukur. Mendahulukan tawaf dari sa'i jika tiada sa'i sesudah tawaf kudum. Itu rukun-rukun haji. Nah, kemudian wajib haji. Ya, di dalam haji ini wajib dan rukun itu beda. Di dalam ibadah lain rukun, wajib, fardu sama. Nah, di haji ini lain. Jadi wajib haji
Pertama berniat di miqat, di tempat kita datang. Miqat ialah tempat yang telah ditentukan untuk mulai meletakkan niat. Misalnya ya Lam miqat untuk Indonesia. Wah, ini bisa juga di Jeddah ya. Nah, atau di Madinah. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Maksud bermalam di sini ialah berada di Muzdalifah meskipun sebentar, asalkan sudah lewat tengah malam. Malam yang ke-10 Zulhijjah, malam hari raya. Yang kedua bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari raya kedua, ketiga dan keempat. Nah, raya haji ini 4 hari raya. Kalau hari fitrah sehari aja, hingga tengah hari dah habis raya. Nah, cuma hari raya fitrah ini dimatakan mentah. Padahal itu hari raya kecil. Hari raya besar itu hari raya haji atau hari raya kurban, 4 hari. Makanya di situ puasa kalau boleh selama 4 hari. Kalau hari haji hari fitrah seharinya boleh puasa. Yang keempat tawaf wada, tawaf rukun bagi yang tiada haid dan nifas. Adapun bagi orang yang haid atau nifas tiada wajib tawaf wada dan tiada wajib bayar dam. Ini tawaf wada ini tawaf perpisahan dan tawaf rukun. Tawaf sudah habis bagian haji, nah hendak boleh tawaf dulu. Jadi ada nama ngisah imbel tawafnya beli lagi cangang cangang nggak boleh apa buat kamu tuh taruh saja lagi dimana orang itu bumi nggak tahunya emang jangan cangang gitu. Yang kelima melontar Jumratul Aqabah sesudah tengah malam yang ke-10 Zulhijjah 7 kali dengan batu. Yang keenam melontar jumrah yang 3 sesudah gelincir matahari tiap-tiap hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian sunat haji. Pertama mandi ketika hendak berihram. Mandi sunat. Saya jago sunat mandi hendak berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian hendak wukuf di Arafah, sunat mandi. Dan hendak melontar jumrah yang 3 pada hari tasyrik. Kemudian yang kedua berharum-harum sebelum berihram. Sebelum berihram berharum. Yang ketiga tawaf kudum, tawaf selamat datang ke Makkah langsung tawaf kudum. Yang keempat membaca talbiyah dan membanyakkan sholawat, banyaki sholawat. Yang kelima berdoa meminta surga dan berlindung dari neraka, seperti doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya, doa lagi malam bulan puasa. Lafaz talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya senantiasa taatku kepadamu ya Allah, senantiasa taatku kepadamu, senantiasa taatku kepadamu, tiada ada sekutu bagimu, senantiasa taatku kepadamu, bahwasanya puji dan kesenangan bagimu dan kerajaan tiada ada sekutu bagimu. Nah, itu makna dari talbiyah. Haram di waktu berihram. Pertama bersetubuh, hubungan laki bini. Kedua memakai wangi-wangian. Ketiga memotong kuku. Keempat bersentuh-sentuhan dengan syahwat. Kelima meminyaki rambut kepala atau janggut. Keenam menanggalkan rambut kepala
janggut bulu di badan meskipun sehelai, karena bila adan itu terjadi akan membayar dandaan atau dam. Nah, yang ketujuh, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan. Yang kedelapan, memakai kain yang berjahit yang meliputi badan bagi laki-laki. Yang kesembilan, akad nikah. Ihram udah, pakaian udah, nikah haram dan kadesa. Nah, kalau dilangsungkan nikahnya tiada sah. Yang ke-10, memburu binatang deret. Memburu. Dam atau dendaan. Sebab-sebab wajib dam: pertama, meninggalkan pekerjaan yang wajib; kedua, mengerjakan pekerjaan yang diharamkan. Dan dam yang wajib dengan berihram 5 macam. Pertama, dam yang wajib sebab meninggalkan pekerjaan wajib. Apabila ketinggalan mengerjakan salah satu dari wajib-wajib haji yang telah diterangkan di atas, wajib membayar dam atau dandaan. Seperti meninggalkan ihram di nikah, damnya ialah menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Kalau tiada sanggup karena kambing tiada ada atau harganya amat mahal, wajib puasa 10 hari, 3 hari di waktu berhaji dan 7 hari sesudah sampai di tanah airnya. Kemudian yang kedua, dam yang wajib sebab memakai minyak, wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut. Apabila kita dalam berihram meminyaki rambut kepala atau janggut, memakai wangi-wangian, memotong 3 buah kuku, menghilangkan 3 helai rambut, wajib membayar dam salah satu dari yang 3 ini, namanya dam takhir. Pertama, A, menyembelih seekor kambing atau kibas yang sah untuk kurban. Yang kedua, kada awak itu puasa 3 hari. Kada awak juga bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, tiap-tiap orang setengah gentang dari bahan makanan yang mengenyangkan. Nah, setengah gentang fitrah. Peringatan: kalau menuntung satu kuku atau menghilangkan selai rambut saja, damnya 1 mud. Lebih pada kurang dari selitan lah. Apabila 2 kuku atau 2 helai rambut, damnya 2 mud. Yang ketiga, dam yang wajib sebab ditahan di tengah jalan. Hendak pulang, ukuf diarahkan ditahan muka. Karena itu membayar damnya. Oleh karena tertahan di tengah jalan atau ihsar, boleh bagi yang berihram bertahallul dan membayar dam. Damnya ialah menyembelih seekor kambing atau kibas di tempat tertahan, kemudian baru mencukur rambut kepala. Yang keempat, dam yang wajib sebab membunuh binatang perburuan. Membunuh binatang perburuan ketika haram wajib dam. Damnya boleh memilih antara 3 macam. Kalau binatang yang dibunuh itu ada bandingan. Pertama, menyembelih binatang jinak yang sebanding dengan yang terbunuh dan disedekahkan kepada fakir miskin, seperti membunuh burung kaswari, damnya menyembelih unta, menyelarang kaswari. Nang ada di Irian, nang ada ini kita sini. Nah, seekor unta 50 juta Nah, pada kawan ini atau dinilai harga binatang yang sebanding itu. Kemudian uangnya diberikan kepada makanan yang mengenyangkan dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. C, atau puasa sebanyak harga binatang tadi tiap-tiap hari
satu mud makanan berpuasa satu hari. Nah, kalau binatang yang dibunuh itu tiada ada bandingannya dan yang boleh memilih antara B dan C tadi. Kemudian yang kelima, dan yang wajib sebab bersetubuh. Apabila kita dengan berihram melakukan persetubuhan, damnya wajib diantara diatur sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor unta. Seekor unta yang boleh dikurban, jadi umur 2 tahunan itu. Yang kedua, kalau tidak ada unta, hendaklah menyembelih seekor lembu sapi. Yang ketiga, tidak ada lembu, 7 ekor kambing. Yang keempat, andai kata ini juga tidak ada, hendaklah dinilai harga unta, kemudian diberikan kepada makanan yang mengenyangkan dan disedekahkan kepada fakir miskin tanah haram. Yang kelima, kalau makanan yang diberikan tidak ada, hendaklah puasa dengan perhitungan tiap-tiap 1 mud sehari. Kemudian yang terakhir, umrah. Nah, umrah, tiap-tiap orang yang mencukupi syarat-syarat wajib mengerjakan haji, wajib pula mengerjakan umrah. Sebagaimana haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup. Umrah pun demikian juga. Mengenai rukun-rukun umrah sama saja dengan rukun-rukun haji, kecuali wukuf di padang Arafah. Sampai ke Makkah, berniat berihram, niat umrah, langsung tawaf. Kalau haji wukuf dulu. Ini kalau ada wukuf, orang haji itu kan sah hajinya. Jadi kalau umrah, imbah berihram langsung tawaf, imbah tawaf sa'i, imbah sa'i bercukur sehari berapa kali ya sehari itu untuk tawaf anak umrah. Haji 1 tahun sekali. Kalau umrah 5 kali sanggup, 5 kali sehari enggak. Ini 10 hari itu 50 kali enggak. Tapi selama di situ mengadu bunga tiap hari rugi. Biaya banyak, tenaga. Jadi umrah ini sama rukunnya dengan haji, cuma pada daba wukuf di Arafah itu aja. Waktunya bebas, anak malam, anak siang, secara seorang ini. Nah, kalau haji ada 2 waktu, mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai kepada tanggal 13 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ini habis ya. Al-Fatihah. Ya kalau amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna rahmah. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sudurana wa ighfir dhunubana wa qsil qulubana wallif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya rahman rahimin. Allahumma qubis salamata wasyahata wal afwa wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghabana wa li abidika al hujjaj wal gusyati wal juwari wal musafirin lil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarral zalimin. Allahumma tawil umrana wa sahil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ila khairi qarrabna wa min syarri abidna wa qdi hawaiyana wa qdi hawaiyana wa qdi hawaiyana fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallit waqtana su'al imanana wa la tusallit man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.